Akhirnya pemain yang ditunggu-tunggu masa depannya di Persib Bandung diumumkan secara resmi oleh manajemen Persib, hengkang dari Persib Bandung, David Da Silva. 3 musim dia duet bersama Ciro Alpes. Di musim pertamanya tidak memberikan apa-apa dan menempatkan Persib Bandung di posisi ketiga. Di musim kedua dan musim ketiganya memberikan trofi yang sangat luar biasa. Mau tidak mau, dia tetap legenda. Bahkan David Da Silva juga mengatakan ingin pensiun di Persib Bandung. Tapi kenapa David malah hengkang? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf Bobotoh 9 hari nggak upload karena ada satu dan lain hal yang pada akhirnya saya belum bisa update konten lagi. Algoritma rada-rada hancur ya Bobotoh. Pasti mohon dibantu Bobotoh dengan selalu like, subscribe, dan juga ikuti konten ini, komentar juga. Kita berbincang di kolom komentar karena sesungguhnya support Bobotoh itu sangat membantu demi keberlangsungan akun ini, memberikan informasi dan juga sharing tentang Persib Bandung. Fix Bobotoh, semua pemain asing Persib hengkang, termasuk beberapa pemain lokal yang memiliki permainan dan juga tulang punggung luar biasa bagi Persib Bandung seperti Edo dan juga Rahmat Irianto. Semua pemain asing hengkang dan yang terakhir adalah David Da Silva. Padahal David Da Silva, Ciro Alpes sangat menginginkan untuk bisa pensiun di Persib Bandung. Tapi kita juga harus terbiasa Bobotoh bahwa tidak akan ada pemain sehebat sebesar apapun yang terus bertahan di klub. Apalagi jika seandainya kita selaku supporter menuntut ingin terus berprestasi, menuntut ingin terus berjuara. Regenerasi itu selalu ada Bobotoh. Kita lihat aja, mungkin ambil contoh sedikit seperti Real Madrid. Banyak pemain-pemain bintang yang masuk tapi pada akhirnya harus hengkang dengan begitu mudahnya karena klub harus tetap berjalan. Klub harus tetap besar dengan pemain-pemain yang baru. Mau tidak mau, suka tidak suka, hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh manajemen dan juga yang paling utamanya adalah dari tim kepelatihan, terutama Coach Bojan Hodak, mengatakan jika pemain-pemain yang membawa Persib Bandung juara 2 kali kemarin dianggap tidak akan lagi bisa perform untuk membawa Persib Bandung lebih baik di musim selanjutnya. Kalau untuk juara di Liga mungkin masih iya, tapi harus ingat kalau target Persib Bandung bukan hanya Liga, tapi sekarang ingin bisa lebih berprestasi di Asia. Itu sebabnya Coach Bojan Hodak mengatakan bahwa kita perlu regenerasi, kita perlu pembaruan dari segi taktikal. Apalagi jika dilihat dari segi historis, 94 dan 2014 ketika Persib Bandung juara, lalu mempertahankan skuad juaranya lebih dari 2 tahun, maka taktikal Persib kebaca. Persib tidak bisa apa-apa. Walaupun sebenarnya ini bisa dibilang gambling juga ya, setiap keputusan ada resikonya masing-masing Bobotoh. Dengan pemain yang tetap, resiko taktikal akan kebaca ada. Resiko pemain yang udah lama di Persib tidak lagi perform, apalagi dengan umurnya yang bisa dibilang cukup tua sekarang ada. Tapi sisi positifnya chemistry sudah ada. Diganti oleh pemain yang baru, taktikal yang lebih segar ada kemungkinannya. Pemain-pemain memiliki cara bermain, taktikal dan juga performa yang lebih bagus karena dari segi kategori umur lebih baik ketimbang yang sebelumnya ada, tapi chemistry belum tentu juga. Nah, bagi saya ini satu hal yang tentu resikonya harus kita terima masing-masing dan sama-sama Bobotoh. Yang penting jika seandainya Persib belum perform di musim sekarang dengan pemain-pemain barunya, kita tetap sabar seperti musim-musim sebelumnya. Gagal juara bersama Coach Obed, Coach Mario Gomez, Coach Luis Milla. Kita tuh selangkah-selangkah lagi mau juara, tapi pada akhirnya gagal kembali. Jika seperti itu terjadi di Persib Bandung sekarang, maka kita harus tetap ada di samping Persib Bandung, support Persib Bandung agar Persib kembali mendapatkan gelar juara. Walaupun Coach Bojan Hodak juga memberikan satu statement yang cukup percaya diri. Saya yakin bahwa pemain yang akan datang sekarang memiliki kualitas yang sama bagusnya, minimal bahkan lebih baik. Tapi Bobotoh semua harus sabar juga melihat mereka beradaptasi dan berproses. Katanya seperti itu. Itu kata Coach
Bojan Hodak. Dan tentu saya rasa Bobotoh juga sangat-sangat dewasa karena memiliki pemikiran bahwa tidak ada yang instan untuk bisa mendapatkan gelar juara, apalagi mempertahankan, apalagi mau hat-trick. Jika seandainya kita harus ingat saja, pemain-pemain yang ada sekarang yang mendapatkan gelar juara, itu adalah pemain-pemain yang udah disiapkan oleh Coach Robert Rene Albert dan Coach Luis Milla, ditambah digabungkan dengan perpaduan yang sangat ciamik dari Coach Bojan Hodak. Nah, ini tentunya satu hal proses yang panjang sebenarnya. Banyak pondasi yang dibuat oleh pelatih-pelatih sebelumnya yang pada akhirnya bisa sempurna di era Coach Bojan Hodak. Nah, ini satu hal yang tentunya Bobotoh harus kita sadari. Mudah-mudahan aja ini bukan merupakan bagian dari degradasi permainan dan kualitas Persib Bandung dengan begitu banyaknya pemain-pemain yang hengkang dari Persib. Bahkan bisa dibilang satu tim pemain inti ini benar-benar hengkang Bobotoh. Dari mulai Kevin Roy Mendoza, Gustavo Polanco, Nick Kuifer, Edo Febriansa. Tuh itu di tukang opat udah semuanya hengkang. Kecuali Kakang mungkin ya. Di tengah ada Coach Cijan, Tyron Delvino, Ahmad Agung. Depan Ciro Alves, David da Silva, hengkang. Castanel, hengkang. Dan ini satu hal yang tentu kadang bikin kita deg-degan. Deg-degan apakah proyek Persib Bandung menjadi lebih baik ini berhasil atau enggak. Itu satu hal yang wajar kalau menurut saya. Tapi tentunya kita harus percayakan semua kepada manajemen, kita harus percayakan semua kepada staf kepelatihan termasuk Coach Bojan Hodak. Saya yakin mereka juga mempertimbangkan satu hal yang lebih baik ketimbang dari yang baik. Dan tugas kita hanya mensupport mereka, mendoakan mereka, dan tentu memberikan evaluasi kritikan yang jelas-jelas benar kritik. Jika seandainya dalam medan peperangan nanti Persib Bandung mulai goyah, Persib Bandung tidak ada hasilnya, Persib Bandung kesulitan untuk mendapatkan gelar juara atau seenggaknya ada di papan atas. Itu hal yang layak kita lakukan, makanya support dulu sekarang keputusan manajemen dan staf kepelatihan, baru setelah minimal 10 pertandingan awal Persib kita baru bisa lihat apakah kita layak mengkritik atau terus mensupport dengan baik. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.